Sedangkan orang awam, dia tidak mempunyai madhab. Dia hanya mengerjakan madhab siapa? Yang dia mintai fatwa. Saya beri contoh gampangannya. Antum kalau nanya kepada seorang ustadz atau kepada seorang syekh, Ustadz, apa hukumnya ya nabung di bank riba? Maka ustadz tersebut akan menjawab bla 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 bla. Dalilnya ini. Itulah madhabnya orang awam. Yaitu orang awam bermadhab dengan fatwanya yang dimintai fatwa. Kenapa? Karena kalau seandainya seorang awam, dia tidak bisa bermadhab. Karena yang namanya bermadhab tersebut, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, innama yakunu liman lahu naw'u nadhar. Sesungguhnya orang yang ingin bermadhab itu bagi siapa yang mempunyai kemampuan untuk mempelajari, kemudian beristidlal, mengambil dalil, kemudian juga dia mempunyai pengetahuan akan mazhab-mazhab lain sesuai dengan kemampuannya. Kemudian membaca kitab-kitab di dalam permasalahan cabang-cabang mazhab dan mengetahui fatwa imamnya dan juga pendapat-pendapat imamnya tersebut. Itu yang baru bermadzhab. Paham maksud saya para ikhwah sekalian? Nah ini. Yuwaddihuhu annal qail annahu syafi'iyyun aw hanafiyyun aw malikiyyun yaz'umu annahu muttabi'un lidzalikal imam salika tariqihi wa hadza innama yasihhu lahu idza salaka sabiluhu fil ilmi wal ma'rifah wal istidlal. Kemudian beliau menjelaskan, penjelasan akan perkataan yang saya tadi di atas adalah, kalau ada orang yang mengatakan saya mazhabnya Syafi'i, saya mazhabnya Hanafi, atau saya mazhabnya Maliki, dia mengira bahwasanya dia sudah mengikuti imam tersebut, dia mengikuti jalannya imam tersebut, maka perkataan dia ini hanya benar kalau seandainya jika dia menjalani jalannya imam tersebut di dalam ilmu, pengetahuan dan pendalilan akan sebuah permasalahan. Baru itu yang disebut dengan saya bermadhab Syafi'i atau Hanafi atau Maliki. Kemudian beliau mengatakan, fa amma ma'a jahlihi wa bu'dihi jiddan an siratil imam wa ilmihi wa tariqihi fa kaifa yasihhu lahu lintisab ilaihi illa bid-da'wal mujarradati wal qaulil farighi min kulli ma'na. Sedangkan orang yang bodoh dan jauh sekali dari sejarahnya imam, saya katakan tadi, dari sejarahnya imam. Kadang-kadang ditanya namanya Imam Syafi'i, nggak tahu. Dari sejarahnya imam, dan jauh dari ilmunya imam, dan jauh dari jalannya imam ini, maka bagaimana bisa dikatakan dia menisbatkan dirinya kepada Syafi'i atau kepada Hanafi atau kepada Maliki, kecuali itu hanya sebagai dakwaan yang kosong dan perkataan yang kosong dari segala maknanya. Hanya dakwah saja, saya Syafi'i, saya Hanafi. Ketika ditanya namanya Imam Abu Hanifah siapa? Nggak tahu. Ya, ini para ikhwah sekalian dirahmati Allah. Lahirnya di mana? Nggak tahu. Imam Syafi'i lahirnya di mana? Lahirnya di mana? Siapa ngaku mazhab Syafi'i? Oh, nggak berani sekarang. Lahirnya di mana? Hah? Lahirnya di? Hah? Taib. Meninggalnya di mana? Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, wal 'ammi la yatasawwaru an yasihha lahu madhhabun walau tasawwara dzalika lam yulzimuhu wala li ghairihi wala yalzamu ahadun qat an yatamadhhaba bimadhhabi rajulin minal ummah bihaitsu ya'khudhu aqwalahu kullaha wa yada'u aqwala ghairihi. Dan seorang yang awam tidak akan mungkin terbentuk dia bisa benar-benar bermadhab dengan sebuah madhab. Kalau seandainya mungkin bisa terbentuk dengan seperti itu, maka tidak lazim bagi dia dan juga bagi selain orang ini. Nah, bagi selain orang ini sama sekali untuk bermadhab dengan sebuah madhab dari seorang dari umat
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia harus mengambil seluruh perkataannya dan meninggalkan perkataan yang lainnya. Paham maksudnya para ikhwan sekalian? Seorang ami, seorang awam, kata beliau, tidak akan mungkin bisa kita pikirkan ada orang yang bisa, orang awam ini dia bisa benar-benar bermadzhab dengan sebuah mazhab. Kalaupun bisa, kita bisa memikirkan orang awam akan bisa bermadzhab dengan sebuah mazhab, maka tidak lazim bagi dia atau tidak lazim bagi selain dia untuk mengikuti mazhabnya seorang pun dari umat ini. Yang mana dengan ketika dia bermadzhab seorang pun dari umat ini, dia mengambil perkataan orang ini dan meninggalkan perkataan orang lain. Karena itu berhak hanya untuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak berhak mengambil sebuah perkataan dan meninggalkan perkataan selainnya kecuali perkataan itu perkataan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, nih perhatikan, wa hadhihi bid'atun qabihatun hadatsat fil ummah. Ini adalah bid'ah yang mengada-ngada qabihah, buruk, yang terjadi di dalam umat Islam. Lam yaqul biha ahadun min a'immatil Islam. Tidak ada seorang pun dari imam-imam yang ada dalam agama Islam mengatakannya. Wa hum a'la rutbatan wa ajalla qadran wa a'lamu billahi wa rasulihi min an yulzimun nasa bidzalik. Dan mereka para imam-imam Islam, termasuk imam yang 4 ini, mereka itu derajatnya lebih tinggi dan kedudukannya lebih mulia dan lebih mengetahui tentang Allah dan Rasulnya. Mereka sangat jauh untuk melazimkan kepada umat Islam harus mengikuti perkataan mereka dan meninggalkan perkataan orang lain. Tidak mungkin imam-imam Islam mengatakan seperti itu, karena mereka tahu bahwasanya tidak ada yang harus diikuti dan meninggalkan seluruh perkataan kecuali perkataan itu perkataan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan terakhir, wa ab'adu minhu qaulu man qala yalzamuhu an yatamadhhaba bimadhhabin alimin minal ulama. Dan jauh daripada itu juga, yaitu pendapat yang mengatakan bahwasanya wajib, lazim, harus mengikuti salah satu mazhab dari mazhabnya seorang alim dari para ulama. Wa ab'adu minhu qaulu man qala yalzamuhu an yatamadhhaba bi ahadil madzahibil arba'ah.